Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Artika Trifani dengan NIM 2023123103. Kebetulan saya berNIM ganjil, oleh karena itu saya mendapatkan bagian pada tugas cash flow P14.7. Dari soal di sini terdapat instruksi untuk prepare a statement of cash flow using the indirect method. Lalu yang B ada instruksi compute free cash flow. Di sebelah kanan sini saya sudah menjumlahkan selisih dari soal di sini ada tahun 2020 dan 2019. Selisih pertama yaitu ada equipment menurun 11.018.000, accumulation depreciasi equipment naik 5.000, lalu inventory naik 10.000, lalu account receivable naik 19.000, lalu cash terdapat selisih sebesar 17.000. Nah, di sini terdapat cash sudah dijumlahkan yaitu 17.000. Oleh karena itu kita harus mendapatkan laporan cash flow sebesar 17.000 juga. Lalu ada capital ordinary naik 4.000, retained earnings naik 12.000, bonds payable menurun 6.000, account payable naik 14.000 dan income tax payable menurun 1.000. Lalu laporannya ada di sini. Ada dari Regis Ltd. Pertama dari cash flow from operating activitiesnya, pertama itu yang masuk ada terdapat di additional datanya. Depreciation expense itu ada 13.300. Kebetulan depreciation expense itu masuk ke dalam operating activities, oleh karena itu kita masukkan ke operating activities. Lalu yang kedua ada increase in inventory. Seperti di sini yang warna kuning itu adalah operating activities di tabel sini. Nah, jika inventory naik maka akan mengurangi kas, maka akan bernilai negatif 10.000. Lalu selanjutnya ada decrease account receivable. Jika receivable menurun maka akan mengurangi cash juga. Lalu ada increase account payable. Jika ada kenaikan utang maka akan menerima cash lebih banyak, oleh karena itu positif 14.000 atau menerima cash 14.000 lebih banyak. Lalu ada decrease di income tax payable mengurangi sebesar 1.000. Selanjutnya ada di from investing activities. Oh ya, dari cash flow from operating activities ini mendapatkan jumlah min 2.700 dikurang dengan net income-nya sebesar 32.000 dikurang min 2.700 sebesar 29.300. Lanjut ke cash flow from investing activities. Pertama itu ada receive cash from sale equipment. Itu sebesar 9.700 sesuai yang terdapat di additional data di pada soal. During the year, equipment was sold for 9.700 pada cash. Nah, oleh karena itu di data tersebut kita masukkan ke dalam operating activities mendapatkan cash sebesar 9.700. Lalu jumlah dari cash flow from investing activities itu sebesar 9.700, angka yang sama. Lanjut ke cash flow from financing activities-nya, itu ada bonds payable. Bonds tertera pada tabel warna hijau. Ada bonds payable menurun sebesar min 6.000. Jika bonds payable menurun maka akan mengurangi cash. Ada paid dividend payable, membayar dividen maka akan mengeluarkan
cash untuk membayar dividen sebesar 20.000, lalu mendapatkan cash by menerbitkan ordinary share, mendapat cash dari menerbitkan ordinary share, mendapatkan cash sebesar 4.000. Oleh karena itu cash flow from financing activities itu sebesar minus 22.000. Oleh karena itu jika dijumlahkan 29.300 ditambah 9.700 ditambah dengan minus 22.000 dari aktivitas dari operating activities ditambah investing activities ditambah financing activities, itu mendapatkan net cash flow sebesar 17.000. Oleh karena itu net cash flow sudah sama dengan nilai cash yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu sebesar 17.000. Oleh karena itu nilai sudah sama, maka laporan yang saya kerjakan sudah benar. Lalu di sini ada cash at beginning of period itu sebesar 20.000 seperti di soal, dan juga cash at the end of period sebesar 37.000. Di sini saya sudah menjelaskan cash flow statementnya. Saya akan lanjut ke soal atau instruksi yang ke B, yaitu free cash flow. Untuk free cash flow ini ada net cash dari operating activities dan juga dikurang dengan capital expenditure dikurang dengan dividend paid. Nah, di sini net cash operatingnya itu tadi dari operating activitiesnya itu sebesar 29.900 dikurang capital expenditure. Kebetulan tadi setelah dikerjakan pada laporan, di kasus ini tidak ada capital expenditure, maka bernilai 0, dan juga ada dikurang dividend paid. Nah, tadi di laporan di atas dividend paid sebesar 20.000. Oleh karena itu free cash flow net cash dari operating activities dikurang capital expenditure dikurang dividend paid, yaitu 29.300 dikurang 0 dikurang 20.000 sebesar 9.300. Maka nilai free cash flow atau FCF sebesar 9.300. Sekian tugas atau penjelasan dari saya dari kasus soal nomor P14.7. Terima kasih.